Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan dan karunia tiada terhingga untuk kita semua. Nikmat sehat, nikmat lapang, sampai nikmat iman dan Islam, nikmat yang tiada tara nilainya. Semoga kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam yang tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat-sahabatnya, serta pengikutnya. Menghormati orang tua sangat ditekankan sekali di dalam Islam. Banyak ayat yang menyatakan hal tersebut. Segenap mukmin harus berbuat baik dan menghormati kedua orang tua. Selain menyerukan untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, kita diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Sebagai orang mukmin yang baik, tentunya kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua kita. Baik itu maupun ibu, baik kepada bapak, itu sangat ditekankan sekali. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umatnya untuk menghormati kedua orang tuanya. Adapun dalil yang menyatakan hal tersebut dicatatkan dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada orang tuamu. Maksudnya, kita sebagai umat Islam harus melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, serta berbuat kebaik kepada orang tua kita, baik kepada ibu dan bapak kita. Jika salah seorang di antara keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaan kita, maka sekali-sekali janganlah engkau membentak keduanya. Maksudnya, kepada orang tua kita tidak boleh ngomong yang sesuai kehendak kita atau sesuai dengan semau kita. Kita harus ngomong menghormati orang tua, ngomongnya yang jelas, tidak boleh berkata dan rendahkanlah dirimu terhadap apa? Terhadap keduanya. Dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku. Maksudnya, ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana kedua orang tuaku menyayangiku dahulu. Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Anak-anakku sekalian, pentingnya seorang anak untuk meminta doa restu dan dari kedua orang tuanya pada setiap keinginan dan kegiatannya, karena restu Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan restu orang tua. Maksudnya, kita apabila kita melakukan hal-hal yang baik itu tugas, baik itu dalam keseharian, baik itu menyangkut dengan hal-hal yang akan kita cari, maka mintalah restu dulu kepada orang tua kita, baik kepada orang tua, ibu,
orang tua Bapak, karena restu orang tua adalah restu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi seorang anak mau melakukan atau menginginkan sesuatu seperti mencari ilmu, mendapatkan pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah meminta restu orang tuanya. Dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya ridho Allah terletak pada ridho orang tua dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Baihaqi. Dalam hadis juga diterangkan bahwa aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Nabi? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Aku bertanya lagi kepada Nabi. Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Kemudian apalagi ya Rasul? Beliau menjawab, kemudian jihad di jalan Allah. Jadi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu yang pertama, sholatlah pada waktunya. Sholat jangan diundur-undur. Kalau misalkan jam 4 ya jam 4 sholat. Itu yang paling bagus, sholat pada waktunya. Karena Allah sangat mencintai kalau seorang muslim beribadah pada tepat waktunya. Yang kedua, menghormati kedua orang tuanya. Jadi menghormati, menyayangi, dan melindungi serta memperhatikan kedua orang tuanya itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jihad di jalan Allah. Berusahalah di jalan Allah. Jadi setiap usaha harus dimulai dengan Bismillahirrohmanirrohim dan diakhiri dengan Alhamdulillahirobbil alamin. Perlu ditegaskan lagi bahwa birrul walidain adalah berbakti kepada orang tua kita, kedua orang tua kita. Tidak hanya sekedar berbuat baik, akan tetapi birrul walidain itu memiliki bakti. Itu pun bukanlah balasan setara jika dibandingkan orang tua kita kepada kita. Namun setidaknya berbakti sudah dapat menggolongkan perilakunya sebagai orang-orang yang bersyukur. Karena kenapa? Bersyukur bahwa dulu kita dipelihara oleh orang tua kita dan sekarang kita membalasnya. Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwa birrul walidain atau berbakti kepada orang tua hanya dapat direalisasikan dengan memenuhi 3 bentuk kewajiban. Yang pertama, menaati segala perintah orang tua kecuali dalam maksiat. Yang kedua, menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua atau diberikan orang tuanya. Yang ketiga, membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan pertolongan. Jadi sangat penting sekali kita membantu orang tua itu. Adapun hikmah yang bisa diambil dari berbakti kepada kedua orang tua antara lain, yang pertama, berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama. Jadi berbakti kepada orang tua itu sangat nomor 1 untuk hidup kita. Yang kedua, apabila orang tua kita ridho yang kita perbuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ridho kepada kita. 3. Berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu
dengan cara bertawasul dengan amal yang saleh. 4. Berbakti kepada kedua orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya. 5. Berbakti kepada kedua orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke jannah, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kamu sia-siakan. Di waktu kamu masih memiliki nyawa, di waktu kamu masih bisa, segera lakukanlah. Jangan sampai kamu menyesal nanti. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang orang tua, orang-orang terdekat kita, yaitu termasuk orang tua kita. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.